Next. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Prita Ari Astini, NIM 19011180, dan saya mahasiswi dari Setia Satya Dharma Singaraja. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis atau SKB pada UMKM. Dan di sini, usaha yang akan saya gunakan sebagai contoh adalah usaha yang sedang saya jalankan bersama dengan rekan saya, yaitu onycake.id. Namun, sebelum lanjut, ada baiknya nih kita kenalan dulu sama studi kelayakan bisnis atau SKB. Apa sih itu studi kelayakan bisnis dan penting nggak sih studi kelayakan bisnis itu? Shall we have breakfast together? Nah, jadi studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu layak atau tidak untuk dijalankan. Dan pada studi kelayakan bisnis ada beberapa kegiatan nih yang akan kita lakukan, seperti identifikasi masalah, menentukan peluang, dan menentukan tujuan yang ingin kita capai dalam menjalankan bisnis ini. Oke, jadi kenapa studi kelayakan bisnis itu penting? Karena ketika teman-teman ingin menjalankan sebuah bisnis, ide cemerlang saja tidak cukup untuk menjalankan bisnis tersebut. Karena untuk merealisasikan ide cemerlang tersebut, kesuksesannya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, melalui studi kelayakan bisnis, kita akan mempelajari faktor-faktor tersebut. Apakah faktor tersebut akan memberikan dampak positif untuk bisnis kita, atau mungkin memberikan dampak negatif untuk bisnis kita. Dengan mengetahui dampak yang akan diberikan oleh faktor-faktor tersebut, kita akan mulai untuk menanggulangi beberapa masalah dan akan mulai mempelajari bisnis kita. Sehingga sebelum kita melakukan bisnis, kita dapat memastikan apakah bisnis kita itu bisa berjalan lancar atau tidak. Nah, sebelum kita lanjut ke studi kelayakan bisnis pada onycake.id, jadi saya akan memberikan satu contoh mengenai studi kelayakan bisnis. Misalnya teman-teman ingin membuat produk, yaitu produk A. Jadi sebelum teman-teman mulai memasarkan produk tersebut, teman-teman harus memperhatikan beberapa faktor yang akan mempengaruhinya. Seperti misalnya ketersediaan bahan baku, proses pembuatannya, atau proses pengemasannya. Agar tidak ketika teman-teman sudah mulai menjalankan bisnisnya, ternyata salah satunya ada kurang nih, misalnya bahan baku. Jadi dengan kekurangan bahan baku, bisnis teman-teman akan tidak bisa dilanjutkan lagi. Atau mungkin ada beberapa faktor lainnya, misalnya lingkungan tempat teman-teman mau memasarkan, pola hidupnya, mungkin penghasilannya, atau rentang umurnya. Teman-teman harus memperhatikan hal tersebut. Dengan begitu teman-teman bisa tahu pasti kemana teman-teman harus memasarkan produk teman-teman. Last but not least. Oke, akhirnya kita menuju ke pembahasan terakhir nih, yaitu studi kelayakan bisnis pada onycake.id. Nah, onycake.id adalah usaha yang saya jalankan bersama rekan saya sejak awal pandemi. Karena kami menerapkan sistem work from home atau bekerja dari rumah, akhirnya kami memutuskan untuk memulai sebuah usaha, yaitu usaha jualan kue. Dan kue yang kami jual adalah brownies, bolu tape, bolu pisang, bolu nipis cok, tart, dan lainnya. Namun sebelum memulai usaha, kami melewati beberapa proses seperti misalnya yang pertama kami lakukan adalah survei bahan baku. Selain survei harga, kami juga menyurvei ketersediaan dari bahan baku yang akan kami gunakan. Setelah merasa cukup, akhirnya kami mulai proses pembuatannya. Dan kami juga tidak lupa untuk memperhatikan kemasan atau packaging yang akan kami gunakan. Setelah sudah rangkum semuanya, akhirnya kami mulai memasarkan produk kami ke orang-orang terdekat terlebih dahulu. Namun pada proses pemasaran kami mendapat satu kendala, yaitu media untuk memasarkan. Karena kami belum memiliki tempat untuk memasarkan produk kami, dan juga kami belum memiliki partner untuk menitipkan barang dagangan kami, akhirnya kami memutuskan untuk berjualan melalui sistem online. Dan media yang kami gunakan adalah WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Setelah mendapat media untuk berjualan, kami memutuskan untuk menggunakan sistem pre-order. Karena kami belum memiliki pelanggan yang tetap, akhirnya kami memutuskan untuk pre-order untuk mengetahui dengan pasti kuantiti atau jumlah kue yang harus kami produksi saat
Dan untuk meningkatkan pelayanan kami memutuskan untuk menyediakan layanan COD atau cash on delivery, tapi terbatas untuk daerah Singaraja. Kemudian untuk memperluas pasar kami akhirnya membuka layanan untuk pemesanan untuk acara-acara besar seperti acara 3 bulanan, acara resepsi pernikahan, acara syukuran, atau acara untuk ulang tahun. Selain itu, kami juga membuka pre-order pada hari-hari besar keagamaan, seperti Galungan Kuningan, Hari Raya Lebaran, Hari Natal, dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Dan onjcake.id tidak hanya terus memperluas pemasarannya, tapi juga kami melakukan inovasi-inovasi terhadap produk kami. Dan tidak lupa, kami juga melakukan inovasi terhadap packaging kami atau kemasan kami. Dari awalnya kami tidak memiliki logo sampai akhirnya memiliki logo, dari awalnya kami memakai packaging atau kemasan biasa sampai akhirnya kami memiliki packaging sendiri. Nah, melalui usaha ini saya dapat merasakan manfaat dari studi kelayakan bisnis. Adapun manfaat dari studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama, saya bisa meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan saya dapat ketika menjalankan bisnis. Selain itu, melalui studi kelayakan bisnis, saya juga dimudahkan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Sehingga studi kelayakan bisnis sangat penting untuk dipelajari dan juga dilaksanakan. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan bisnis, yuk belajar studi kelayakan bisnis. Terima kasih.